Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, suatu sukacita yang luar biasa bagi kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Semakin kuat, semakin berdampak. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga Allah. Welcome to Abba Love Ministry. Berikut beberapa kegiatan dalam minggu ini. Kelas SPK sudah dimulai pada tanggal 20 Agustus 2023 yang lalu. Berikut cuplikannya. To the beat of a one-way ticket on a two-way street. First up, got down, started walking to the beat of a one-way ticket on a two-way street. First up, got down, started walking to the beat of a... Hari ulang tahun Abba Love, tanggal 24 September 2023. Lokasi HUT Abba Love bertempat di Kebun Raya Bedugul, sebelah timur Patung Kumbakarna. Pendaftaran dimulai pada tanggal 6 Agustus 2023. Dan penutupan pendaftaran pada tanggal 10 September 2023. Untuk ibadah umum mendaftar di Saudari Gracia dan untuk ibadah Youth Pro dan Teens mendaftar di Saudari Ita. Bagi jemaat yang mau memberi door prize untuk hari ulang tahun bisa menghubungi Ibu Mary dan Ibu Putu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan lupa untuk segera mendaftar acara Hari Ulang Tahun Abba Love. Acaranya sangat menarik, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian Abba News Update dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dengan saya kembali di online YouTube channel Gereja Abba Love Bali Denpasar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berdoa semoga saudara baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa Bapak Ibu Saudara baik-baik saja. Oke, masih dalam suasana di bulan Agustus, di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, saya mau menyampaikan salam merdeka buat kita semua. Semakin kuat, semakin berdampak. Amin Bapak Ibu. Baik, nama saya Andreas, Bapak Ibu. Andreas, Bapak Ibu ya. Nah, ada orang yang bertanya, apa arti nama gitu ya. Buat saya itu sangat penting Bapak Ibu. Menurut saya juga sangat penting Bapak Ibu. Kira-kira 8 tahun yang lalu ya kurang lebih ya. Sejak berlakunya KTP elektronik itu, saya harus ke pengadilan negeri Bapak Ibu. Karena nama saya
yang ada di akte kelahiran dan yang ada di KTP tidak sama. Ada beda huruf E, Bapak Ibu. Jadi saya harus ke pengadilan, harus membawa saksi, harus sidang, dan lain sebagainya. Jadi buat saya itu, nama itu penting Bapak Ibu, sebagai jati diri atau identitas saya. Karena kalau saya tidak ke pengadilan, saya akan mengalami banyak kesulitan di dalam mengurus sesuatu gitu ya, ke bank dan lain sebagainya. Karena namanya tidak sama dengan NIK yang ada di KTP elektronik Bapak Ibu sekalian. Demikian juga Bapak Ibu, yang saya maksudkan adalah sewaktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, kita ini juga punya nama atau identitas baru Bapak Ibu. Kita mau lihat ya, apa identitas kita yang baru itu ya Pak. Yang pertama, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, dikatakan karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut anak-anak terang, anak-anak siang. Kalau dulu mungkin kita disebut orang malam atau orang kegelapan. Nah itu identitas kita Bapak Ibu ya. Lalu di Roma ayat 8 ayat 14 dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita punya identitas baru, kita disebut anak Allah. Jadi kita disebut anak terang, disebut anak siang, sekarang kita disebut anak Allah Bapak Ibu. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 31, Yohanes 13 ayat 35, Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap saling mengasihi, jikalau kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-Ku, murid-murid-Ku, kata Yesus. Jadi kita punya identitas lagi, yaitu murid Bapak Ibu. Seperti di dalam visi misi gereja kita Abalef, menjadi murid Kristus, disampaikan demikian saudara ya, melalui komunitas sejati dan selanjutnya. Jadi gereja kita juga mengajarkan kita supaya kita ini menjadi murid Kristus, yang punya komunitas, yang memancarkan gerakan kasih Bapak Surgawi, yang menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah kali ini Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan di gereja kita, temanya adalah pribadi dan komunitas yang menjangkau jiwa tentunya ya. Fokus kita masih tetap tahun 2023 adalah semakin kuat, semakin berdampak. Dan saya memberi tema, subtema pada kali ini yaitu Spirit of Excellence. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan kali ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam hidup ini Bapak Ibu, ada hal yang merupakan pilihan, tetapi ada juga yang tidak. Contoh ya Bapak Ibu ya, memakai sepatu itu merupakan pilihan, tetapi makan itu tidak Bapak Ibu. Kalau kita tidak pakai sepatu, kita bisa alternatif yang lain. Tetapi kalau makan, kalau kita tidak makan, kita akan lemah, kita akan sakit, bahkan kita akan meninggal. Jadi makan itu bukan pilihan. Lalu mengendarai mobil merupakan pilihan. Tetapi sekali kita membuat pilihan untuk mengendarai mobil, maka di sebelah kiri itu bukan merupakan pilihan. Jadi kita di Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berjalan di sebelah kiri, itu bukan merupakan pilihan. Karena kalau kita melakukan yang lain, berjalan di sebelah kanan, kita akan mengalami kecelakaan Bapak Ibu. Jadi jalan di sebelah kiri itu bukan pilihan. Di dunia ini juga menawarkan banyak pilihan. Tapi sebagai orang yang sudah ditebus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala aktivitas, segala aspek hidup kita tidak memiliki hak lagi untuk dilakukan sesuai sesuka hati kita. Karena apa? Karena kita sudah kehilangan hak itu di kayu salib Bapak Ibu. Di salib Kristus. Kita sudah kehilangan hak di sana. Menjadi orang Kristen itu juga pilihan. Kita bisa menjadi orang Kristen atau tidak itu pilihan. Tetapi sekali kita memutuskan meminta Yesus menguasai hidup kita, maka keterlibatan, tolong dicatat Bapak Ibu ya, keterlibatan di dalam pelayanan dan misi itu bukan pilihan. Masih mau jadi murid Kristus? Tenang Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pikul lakuk yang kupasang, karena pikuk itu empuk dan ringan, enak dan ringan Bapak Ibu ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 juga dikatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Jadi bukan untuk hidup, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia, untuk Yesus. Jadi berarti apa? Berarti hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi segala, Tuhan ingin menjadi segalanya dan menguasai hidup kita. Hidup adalah tentang Tuhan yang berada di dalam sebuah misi dan Ia menginginkannya, Tuhan menginginkannya kita untuk ikut terlibat di dalamnya. Untuk menyelaraskan dengan misi Tuhan, kita harus menyingkirkan agenda pribadi kita. Kita harus mengadopsi rencana dan agenda Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Penatua Beta beberapa minggu yang lalu sudah menyampaikan bahwa menjadi murid Kristus ada hal-hal yang harus kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebut di gereja kita ini up, ada in, ada out. Yang pertama up, yaitu perintah utama. Perintah apa itu? Mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah utama. Lalu ada perintah yang kedua, yaitu perintah baru. Kita sebut in, yaitu apa? Saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Lalu yang berikutnya, perintah agung, yang kita sebut out, yaitu beritakan Injil. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita lebih banyak mengenal dengan istilah eklesiago. Bapak Ibu masih ingat ya? As you go. Maksudnya sambil kita bekerja, kita bisa eklesiago. Sambil kita ada di transportasi umum, kita bisa punya kesempatan eklesiago. Sambil kita berwisata, kita punya kesempatan eklesiago dan lain sebagainya. Lalu ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ngajar mereka, saudara. Kita menjadi murid, lalu kita memuridkan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi, setelah kita menjadi murid Kristus, kita tunduk kepada misi Allah, bukan misi saya sendiri. Kalau dulu hidup saya menguasai misi kerajaan Allah, sekarang kerajaan Allah yang menguasai hidup saya. Seperti itu. Benar Bapak Ibu? Ada beberapa sikap kita sebagai orang percaya, sebagai murid, yang kadang-kadang kita kurang sadari Bapak Ibu. Yang pertama ya, kita sebagai murid itu tidak mau tahu. Tidak mau tahu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mau tahu, tetapi kita tidak mau bertindak. Jadi kita hanya sebagai murid yang pasif, saudara. Kita hanya mau tahu saja, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Lalu yang ketiga, kita mau tahu, mau bertindak, tetapi untuk memperoleh keuntungan sendiri. Nah, jadi ada kepentingan di dalam hal ini. Nah, ketiga hal ini saya tidak sarankan Bapak Ibu, karena tidak baik. Nah, yang keempat ini yang baik, yaitu mau tahu, mau bertindak, untuk melakukan yang Tuhan mau. Sekali lagi, mau tahu, mau bertindak, dan melakukan yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Tadi ada ketiga sikap kita yang kurang baik itu. Ternyata dari hasil survei Bapak Ibu ya di Amerika, survei dari Gallup, itu ternyata dari jumlah jemaat atau jumlah anggota gereja, hanya 10% anggota gereja yang aktif, yang melayani secara pribadi. Hanya 10%. Yang 50% itu jemaat gereja atau anggota gereja yang tidak tertarik untuk melayani. Jadi masih cukup banyak, saudara, 50%. Lalu yang 40% adalah jemaat atau anggota gereja yang tertarik untuk melayani, tetapi tidak pernah diminta, atau tidak tahu bagaimana caranya. Hanya 10% anggota gereja yang aktif. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu ya.
bagi kita yang aktif, yang 10% ini, untuk melakukan pemuritan dan lain sebagainya, untuk menjadi pengaruh buat yang 90% tadi itu Bapak Ibu. Ya, yang 40% mau melayani, tertarik, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, kita bisa melayani secara pribadi, kita juga bisa melayani mereka di dalam komunitas. Itu sebabnya tema kita tadi sudah saya sebutkan, yaitu pribadi atau komunitas yang menjangkau. Di dalam komunitas Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau kita jalani Bapak Ibu ya, supaya komunitas itu bisa maksimal, bisa berdampak di dalam komunitas. Banyak orang berkomunitas Bapak Ibu. Ada komunitas sepeda, ya, olahraga. Ada komunitas pelihara ikan. Ada komunitas pelihara burung misalnya. Ada komunitas motor besar. Itu baik Bapak Ibu. Tetapi kalau komunitas kerohanian seperti Komsel gitu ya, itu tadi ada cukup besar persentase jemaat yang tidak tertarik. Kali ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, justru di dalam komunitas rohani itu punya satu hal yang sangat powerful, sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam komunitas Komsel misalnya Bapak Ibu ya, itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat kita berkomsel, pada saat kita berkomunitas. Tuhan hadir. Karena apa? Karena kita memang mengadakan komunitas itu untuk memberi hormat, memberikan fokus kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah, itu yang kadang-kadang kurang disadari oleh jemaat Bapak Ibu ya. Nah, di dalam komunitas ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Karena kalau tidak, komunikasi itu tidak baik, bisa menimbulkan perselisihan kan? Bisa menimbulkan salah paham. Lalu yang kedua, di dalam komunitas itu perlu adanya kerjasama. Miss Novi beberapa minggu yang lalu menyampaikan harus ada saling, ada kesatuan. Semua anggota harus berfungsi, Bapak. Jadi bukan PKS-nya saja yang aktif berfungsi, anggotanya tinggal menerima, tidak. Tetapi semua ada saling. Saling melayani, saling memperhatikan, saling memikirkan, ada kesatuan. Lalu yang berikutnya adalah integritas Bapak Ibu. Itu penting sekali. Karena kalau tidak ada integritas, Miss Novi juga menyinggung tentang kesetiaan. Setia di dalam komunitas, itu termasuk integritas ya. Kalau tidak ada integritas, tidak ada komitmen, akan menimbulkan masalah. Ada yang datangnya terlambat, ada yang tidak konsekuen, sudah janji, tidak hadir. Nah, akan menimbulkan masalah dalam komunitas. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu, ada 3 hal, yaitu komunikasi, kerjasama, dan integritas. Itu yang perlu diperhatikan dalam komunitas. Secara spiritualnya, tentunya Bapak Ibu, harus ada kasih di dalam komunitas. Harus ada kesabaran, ada panjang hati, ada pendamaian, ada pengampunan, yaitu buah-buah roh Bapak Ibu ya. Harus ada itu, supaya apa? Supaya di dalam komunitas itu, Kristus hadir, Kristus tampak di dalam kehidupan kita. Kita bisa saling Bapak Ibu. Baik, kita sebagai murid Kristus Bapak Ibu, kita harus menselaraskan misinya Tuhan dengan saya. Jadi misinya Tuhan adalah misi saya, bukan, tadi kan sudah saya sebutkan di depan bahwa bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Yang pertama kita dipanggil untuk menjadi murid, baik kita nanti jadi pemurid. Hafruta, kata Pak Edi. Hafruta itu kalau bahasa Inggrisnya fellowship, persahabatan, pasangan murid, hubungan saling belajar, saling mengajar. Kita belajar dari Kristus dan mengikuti cara hidup Kristus. Yesus sebagai Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Lalu menjadikan Yesus pusat kehidupan kita. Nanti kita belajar dari seorang tokoh yang dikasihi Tuhan. Ya, saya lanjutkan dulu. Lalu tujuannya apa? Supaya kita menjadi penjala manusia atau saksi Tuhan. Di gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecah roti, bertekun dalam doa. Dan juga dikatakan jemaat mula-mula itu mereka semua disukai semua orang katanya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita disukai semua orang enggak? Kehadiran kita malah membuat orang lain pergi Bapak Ibu. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka semua disukai semua orang. Lalu berikutnya yaitu menjalankan misi kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah.
Karena apa? Misi Tuhan adalah Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan ingin mereka diselamatkan. Nah, ini amanat agung sudah dijadikan perintah. Mari kita belajar, ada dari satu tokoh di Alkitab. Tokoh ini sangat luar biasa. Tuhan mengatakan kepada tokoh ini, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu tahu siapa itu? Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita sama-sama baca di Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Nyanyian siarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Mazmur ini ditulis oleh Daud, Daud dalam kondisi sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Jadi pada situasi dia mengalami kesulitan. Daud ini memikirkan tempat untuk kediaman Tuhan. Karena kita tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sejak bangsa Israel ada raja. Raja pertama siapa? Saul. Ya, tidak ada seorang pun yang memikirkan tabut Tuhan. Hanya Daud yang memikirkan tabut Tuhan. Itulah sebabnya sejak Daud muda, Tuhan itu sudah berkenan kepada Daud, Bapak Ibu Saudara. Tabut perjanjian itu pernah dibawa ke bangsa Filistin, Bapak Ibu. Dan setelah bangsa Filistin menghadapi berbagai macam kesulitan, akhirnya singkat ceritanya tabut itu dikembalikan ke bangsa Israel, lalu dibawa ke Kiryat Yearim di rumah imam besar Abinadab. Lalu anaknya Eliezer dikuduskan untuk mengurus tabut perjanjian itu. Ada 20 tahun di tempat imam besar Abinadab. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Tabut perjanjian itu tidak berada di tempat yang semestinya. Artinya terbengkalai Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Daud sebelum menjadi raja, tadi di dalam kitab Mazmur yang kita baca, dia sudah memikirkan bagaimana menyediakan tempat untuk kediaman Tuhan. Hanya Daud yang terus memikirkan tabut Tuhan. Itu sebabnya setelah Daud menjadi raja, hal utama yang dilakukan adalah memindahkan tabut perjanjian tadi dari Kiryat Yearim, rencananya dibawa ke Yerusalem. Benar ya Bapak Ibu? Yerusalem itu pusat Israel Bapak Ibu. Apa maksudnya? Apa artinya? Tabut perjanjian itu pada perjanjian lama adalah Tuhan hadir di sana, diwakili oleh imam-imam besar. Saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu. Dalam kondisi sekarang, tabut perjanjian itu menggambarkan siapa? Yesus. Hanya Daud yang terus memikirkan tabut Tuhan. Itu sebabnya setelah Daud menjadi raja, hal yang utama yang dilakukan adalah memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Dari rumah imam besar Abinadab di Kiryat Yearim. Ya memang ada cerita Bapak Ibu, tidak langsung sampai ke Yerusalem, karena ada kesalahan Daud dan lain sebagainya. Saya tidak ceritakan di sini. Sempat mampir dipindahkan di rumah Obed-Edom, ya. Nah, yang saya maksud adalah Daud punya keinginan tabut perjanjian Allah itu dibawa ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat Israel. Kalau kondisi sekarang Bapak Ibu, itu menggambarkan bahwa tabut perjanjian Allah itu kan menggambarkan Yesus pada dalam kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu menggambarkan bahwa Yesus itu adalah pusat kehidupan kita saat ini. Daud ingin membawa tabut itu ke Yerusalem. Yerusalem, saya ulang, adalah pusat Israel, Bapak Ibu Saudara. Itu yang arti yang saya maksudkan. Jadi dalam konteks kita, Yesus mari kita jadikan pusat di dalam kehidupan kita.
di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam kerohanian, di dalam pendidikan, di dalam usaha, di dalam bisnis, dan lain sebagainya. Singkat ceritanya, setelah dari rumah Obed-Edom sangat diberkati selama 3 bulan tabut di rumahnya. Daud dengan sukacita dikatakan membawa tabut itu ke kota Daud. Benar ya Bapak Ibu ya? Diletakkan di kota Daud, Bapak Ibu. Itu Daud setelah menjadi raja. Bukan itu saja Bapak Ibu. Setelah tabut perjanjian itu diletakkan di kota Daud, bukan berhenti sampai di sana. Itu sebabnya judul subtema kali ini saya beri judul Spirit of Excellence. Ya. Karena apa? Di dalam 1 Tawarik 17 ayat 1 dikatakan demikian Bapak Ibu. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Ada di kota Daud, tapi di tenda, Bapak Ibu. Ayat 2 dikatakan, lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah yang menyertai engkau." Setelah tabut perjanjian itu ditaruh di kota Daud, tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi Daud ingin membangunkan rumah yang baik bagi tabut perjanjian Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan di ayat 17 dan 5 tadi, Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa lagi, apa respon Tuhan yang disampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan? Di dalam 1 Tawarik 17 ayat 5 dikatakan begini, "Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara, seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Itu sebabnya Allah itu sangat berkenan kepada Daud. Karena Allah pun tidak pernah mengatakan itu, tapi Daud memikirkan itu. Daud ingin menyediakan tempat yang baik buat tabut Tuhan. Dalam arti apa saudara, kalau sekarang kita ingin menempatkan Yesus, tabut tadi kan menggambarkan Yesus ya Bapak Ibu ya, di dalam kehidupan kita yang terbaik, Allah sangat berkenan kepada Daud. Kalau saudara baca selanjutnya, bagaimana Allah memelihara Daud. Dia menjadikan raja atas umat Israel. Dia menyertai dan membuat namanya menjadi besar di bumi katanya. Di 1 Tawarik 17 dikatakan ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Dan Tuhan akan membangun suatu keturunan bagi Daud. Dikatakan, "Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya." Bapak Ibu, saking hati Tuhan tersentuh kepada Daud, sampai keturunan yang akan datang itu disampaikan kepada Daud, diberitahukan kepada Daud, Bapak Ibu Saudara. Dari kisah apa yang dipikirkan Daud ini, yaitu spirit of excellence-nya Daud ini. Mari kita contoh, mari kita jadikan Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan yang fokus kita. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Saya sudah sampaikan bahwa di dalam kejemaatan hanya 10% atau orang percaya yang aktif melayani. Mari saudara, dari cerita Daud ini, saya mendorong supaya saudara-saudara juga boleh menjadi pengaruh yang berdampak kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang masih belum mau melayani, mari kita beritahukan, mari kita bimbing, mari kita muridkan, supaya mereka mau melayani. Karena itu bukan pilihan, tapi itu adalah tanggung jawab kita untuk menghormati Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mengampuni kita, dan yang sudah ada di dalam hidup kita, sehingga kita boleh
berdoa, menghampiri tahta Allah yang kudus, memanggil Dia Bapa. Kita disebut anak Allah, kita disebut anak terang. Mari saudara, dan buat Bapak Ibu saudara, pemirsa yang mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus, mari Bapak Ibu saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena saudara nanti akan disebut anak Allah, anak terang, anak siang. Dan hidup saudara akan disertai oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.